LAS Alumni FK UNAN hadir untuk kemaslahatan umat. Melalui setiap kebaikan yang disalurkan, kita menebar harapan dan keberkahan. Mari bersama berbagi melalui zakat, infak, dan sedekah untuk mereka yang membutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, pada siang hari ini alhamdulillah kita akan bertemu untuk membincangkan terkait dengan zakat dan perpajakan. Dan ini merupakan podcast yang perdana yang diangkatkan oleh Lembaga Amil Zakat Alumni FK UNAN. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang zakat dalam perspektif syariah dan keterkaitan dengan perpajakan Indonesia. Perkenalkan, saya Dr. Nina Kurniasi. Pada siang hari ini akan memandu perbincangan kita dengan topik pembahasan yaitu zakat dalam perspektif syariah dan keterkaitannya dengan perpajakan di Indonesia. Jadi dari tema ini kita akan banyak membahas tentang zakat dan tentang perpajakan yang merupakan suatu hal yang menjadi kewajiban kita dalam bernegara dan beragama. Alhamdulillah pada siang hari ini kita ditemani oleh dua narasumber yang kompeten di bidangnya. Yang pertama adalah Profesor Dr. Mukhlis Bahar LC.MAG. Beliau adalah pakar fikih dan syariah, guru besar pada UIN Imam Bonjol. Kemudian Bapak Gus Fahmi Arifin, SEMAMM dari kantor perpajakan Kanwil DJP Riau. Jadi beliau berdua adalah narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Izin saya membacakan tentang kurikulum vitae daripada kedua narasumber kita. Saya akan memperkenalkan pembicara narasumber kita yang pertama, yaitu Profesor Dr. Mukhlis Bahar LC.MAG, yang merupakan dosen Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Beliau berdomisili di Kelurahan Koronggadang, Padang, dan beliau menamatkan S1 di bidang syariah atau hukum Islam pada Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Kemudian S2 di bidang syariah dan hukum Islam pada UIN Ar-Raniri, Banda Aceh. Dan yang ketiga melanjutkan S3 di bidang syariah hukum Islam di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dan sekarang sudah profesor sejak tahun kemarin nih Bu ya, barakallah Bu ya. Kemudian narasumber kita yang kedua itu adalah Dr. Gus Fahmi Arifin, SEMAMM. Alhamdulillah. Beliau juga berdomisili di Padang, Koronggadang juga ya Pak, ternyata ya. Tetanggaan berarti sama Bu ya. Beda komplek. Beda komplek, Masya Allah ya. Dan beliau adalah penyuluh pajak Halimadiah Kanwil DJP Riau, Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu RI. Jadi beliau sudah menerbitkan juga buku terkait pajak menurut syariah ya Pak ya. Oke, Masya Allah, narasumber kita narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Oke. Jadi Ustadz dan juga Bapak, saya akan mencoba memandu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan daripada rekan-rekan kita, masyarakat kita terkait pajak ini. Jadi karena banyak sekali apakah bagaimana kita menyalurkan pajak, kemudian apakah pajak itu juga bagaimana kaitannya dengan zakat gitu ya. Jadi mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita akan bahas satu persatu. Tapi sebelum kita mulai pada pembahasan, saya ingin menyampaikan bahwa podcast ini diselenggarakan oleh LAS Alumni FK UNAN, Lembaga Amil Zakat yang didirikan oleh para alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Jadi ini adalah suatu LAS, Lembaga Amil Zakat yang diinisiasi oleh alumni FK UNAN. Mungkin Ustadz kita masuk kepada beberapa bahasan terkait dengan syariah, Ustadz, izin. Jadi kita banyak tahu bahwa zakat ini adalah sesuatu yang dalam tanda kutip dari kecil kita digambarkan itu sesuatu yang wajib bagi kita gitu. Zakat termasuk pada rukun Islam yang 5 gitu ya. Tapi terkadang pembahasan kita, pemahaman kita hanya sebatas itu aja gitu. Nah, saya ingin minta Prof untuk menerangkan prinsip dasar zakat dalam Islam itu secara syariahnya gimana gitu, Prof. Baik. Terima kasih. Seperti tadi sudah disebutkan,
bahwa zakat ini adalah salah satu rukun Islam yang 5 ya. Rukun Islam ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Dan kalimat zakat selalu beriringan dengan kata sholat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Ada 30 ayat itu bergandengan antara zakat dengan sholat. Ini menunjukkan bahwa wajibnya zakat sama dengan wajibnya sholat. Karena ada sebagian umat Islam kalau sholat yes, kalau zakat no. Jadi itu. Lalu zakat ini ada perintahnya supaya khus min amwalihim shadaqatan. Ambillah harta dari orang kaya. Zakat itu dua fungsinya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, mensucikan dirinya, suci lahir. Kalau taharah itu suci lahir ya. Wa tuzakkihim, mensucikan jiwa. Kalau mensucikan lahir itu apa? Ada pendapatan kita yang halal, ada yang samar-samar ya, yang subhat. Jadi itu harus dibersihkan dengan zakat. Kalau tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa dari terlalu cinta pada harta, kikir, pelit, itu penyakit manusia. Jadi dengan zakat itu mensucikan lahir dan mensucikan batin. Ini kemudian itu di zaman Nabi langsung menunjuk beberapa sahabatnya untuk menjadi pengumpul zakat. Ya, jadi dulu pengelola zakat itu individu ya. Yang terkenal itu Mu'az bin Jabal ya. Mu'az bin Jabal itu dikirim Nabi ke Yaman. Di samping untuk mengajarkan Islam kepada orang Yaman juga pertama mengajarkan syahadat, sholat. Ya, kalau mereka sudah terima, maka Allah mewajibkan kepada mereka bayar zakat. Tu'khazu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, diambil dari orang kaya dikasih kepada orang miskin. Jadi perintah khus ini, ambillah, pungutlah, itu sebenarnya ditujukan kepada pemerintah. Jadi pemerintah harus memungut zakat dari orang kaya untuk didistribusikan kepada yang miskin. Karena Allah membagi rezeki ini tidak sama ya. Ada yang pendapatannya 100 juta sebulan, ada yang 500 juta. Kalau PNS cuma 5 juta ya. Jadi kepada yang lebih ini harus diambil pemerintah ya. Pemerintah kita Indonesia sudah membentuk lembaga namanya yang di bawah pemerintah, Basnas. Dan yang dibentuk oleh masyarakat namanya LAS ya, seperti LAS alumni FK Unan ini. Itu jadi tidak sah Islam seseorang kalau hanya mau sholat saja tapi tidak mau berzakat. Bahkan Khalifah Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Gitu. Jadi cuma objek zakat ini berkembang. Ya, kalau di zaman Nabi itu emas dan perak, ya, hewan ternak. Hewan ternak ini juga cuma 3, unta, kuda, unta, sapi, kerbau, dan domba, kambing. Tidak ada zakat lele, zakat ayam potong. Jadi kalau peternak lele, peternak ayam potong, zakatnya bukan zakat hewan, zakat perdagangan, bisnis. Begitu ya. Jadi berkembang sekarang ada zakat profesi ya. Karena tidak adil Allah kalau petani yang bekerja keras banting tulang, pendapatannya tidak seberapa, dikenakan zakat. Kok para profesional kayak dokter ya, konsultan atau dosen ya, pejabat-pejabat yang gajinya lebih besar daripada petani, kok nggak ada zakatnya? Gitu. Berarti zakat profesi ini adalah suatu bentuk istihad kontemporer gitu ya? Iya, pengembangan ya. Jadi sekarang ada zakat saham, ada zakat tabungan.
Tapi ini ada dalilnya ya, zakat profesi ini ada dalilnya. Terutama apa itu profesi? Profesi itu seseorang yang punya keahlian, dengan keahliannya dia bisa cari uang, baik sendiri maupun bergabung dengan pihak lain. Misalnya ibu dokter punya keahlian, bisa praktek sendiri dapat uang, bisa bergabung dengan pemerintah menjadi pegawai pemerintah, ASN, kerja di rumah sakit, gitu, bisa jadi dosen. Saya misalnya ada yang pandai bahasa Inggris, dengan bahasa Inggris dia bisa buka les bahasa Inggris, dia sendiri dapat uang. Bisa juga dia bergabung dengan lembaga lain, dengan PLN atau dengan pemerintah, diangkat jadi dosen bahasa Inggris. Nah, itu penghasilannya itu disebut profesi. Jadi jangan dibilang profesinya petani, Pak. Tidak, petani itu sudah ada zakatnya. Jadi profesi ini keahlian ya. Tapi dalilnya ada dalam Quran, surat Al-Baqarah 267. Jadi kalau ada yang bilang, maaf nih, zakat profesi itu tidak ada di zaman Nabi, maka itu bid'ah. Itu orang itu tak punya tak memikir, membaca ayat tanpa akal. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat ma kasabtum. Wahai orang yang beriman, ya belanjakan dari hasil usahamu yang baik-baik. Ya begitu ya. Jadi hasil usahanya berkembang. Dulu di zaman Nabi tidak ada dokter spesialis nih. Ya. Ada ya. Tapi pada ya, begitu ya. Jadi berkembang. Jadi ada dalilnya. Maka sabtum, hasil usahamu yang baik. Ya. Kalau ada yang bertanya, itu kan infak, ya. Ya, dalam Al-Quran zakat itu kadang-kadang diungkapkan dengan infak, kadang-kadang diungkapkan dengan sedekah, ya. Tapi berarti maksudnya zakat. Dari perhitungannya tetap 2,5% berarti. Ya, kalau zakat emas ya 2,5%. Tapi kalau zakat pertanian itu kalau zakat emas harus 1 tahun. Awalnya ya. Jadi zakat ini kewajiban tahunan ya. Ada ibadah kewajiban harian namanya sholat yang 5. Ada ibadah kewajiban mingguan namanya sholat Jumat. Ada ibadah tahunan, puasa Ramadan, dan zakat. Jadi zakat itu dihitung pendapatan setahun. Kalau mencapai nisab, baru kena. Bayarnya boleh sekali setahun, boleh diangsur per bulan. Ya. Berarti dari bruto atau dari neto tuh? Jadi ini sudah perdebatan di kalangan ulama. Ya. Dari bruto. Dari bruto. Sebelum dikeluarkan kebutuhan hidup. Iya. Petani itu coba petani dari bruto. Tapi ada pendapat seharusnya dari neto. Kalau petani itu dikurangi biaya pupuk, upah pekerja, harusnya begitu ya. Iya betul. Tapi kalau kita dari neto, itu orang nggak jadi bayar zakat. Ya. Karena kebutuhan makin banyak, makin besar pendapatan, maka kebutuhan ya anaknya sekolah di Amerika 3 orang. Saya miskin Pak, anak saya di Amerika sekolah, padahal gajinya besar. Jadi nggak jadi bayar zakat. Belum lagi biaya wisata keluarga. Akhirnya kalau neto nggak jadi bayar zakat. Ya, semua orang ke depan. Cuma ada ukuran, kata ulama, harusnya dikaitkan dengan pendapatan tidak kena pajak. Kalau pendapatan tidak kena pajak, berarti dia pendapatan tidak kena zakat, harusnya begitu. Iya. Sekarang pendapatan tidak kena pajak tuh Pak Ustadz Tulus Fahmi yang lebih tahu. Berarti lebih disarankan untuk menghitung secara bruto gitu ya? Iya bruto. Dan itu yang diambil oleh Basnas juga, dipakai dari bruto. Basnas ya. Baik. Saya menuju ke Gus Fahmi. Iya. Pak Gus Fahmi, kalau kita melihat Pak bahwa hubungan antara zakat dengan pajak ini dalam konteks keuangan negara itu gimana Pak? Nah,
hubungan ya. Iya. Baik. Terima kasih Bu Dokter. Eh, Kalau hubungan, sebetulnya hubungannya itu dalam Islam kalau yang saya pahami, yaitu barang komplementer, ya, barang yang saling melengkapi. Ya. Dalam ekonomi ada dua barang satu barang substitusi, pengganti, atau satu lagi barang komplementer. Barang komplementer ini pelengkap, kayak makan itu dengan lauk. Kalau makan tidak pakai lauk, jadi itu tidak jadi makan. Kalau substitusi beda. Kalau substitusi makan nasi, tidak ada nasi, dia makan jagung. Nah, jadi pengganti. Nah, pajak dengan zakat itu dia tidak barang pengganti, dia adalah barang pelengkap. Ya. Sehingga dalam kitab fikih zakat yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi yang orang Mesir itu ditulis dalam bab namanya zakat dan pajak itu zakah wa dharibah. Zakat dan pajak. Di dan itu dalam bahasa Arab itu dia saling membutuhkan. Nah, di mana zakat tadi Profesor sudah bilang kan ini zakat untuk khusus asnaf yang 8. Kalau pajak untuk seluruh orang, baik kaya ataupun miskin. Ya. Dan fasilitas yang digunakan juga boleh dipakai oleh orang kaya, boleh orang miskin. Nah, kalau melihat historisnya, Bu Dokter ya, saya agak membela ini Pak ya, karena orang hari ini suka mendiskusikan pajak seolah-olah pajak itu tidak punya landasan hukum, ya kan? Di zaman Rasulullah SAW, dulu Nabi itu punya pendapatan pertama namanya ghanimah, harta rampasan perang itu banyak. Setelah itu Nabi dapat lagi fa'i, harta yang diperoleh tidak berperang. Itu Nabi punya kebun segala macam. Kemudian Nabi punya setelah itu namanya jizyah, itu harta yang diperoleh dari orang Yahudi dan Nasrani. Selain itu, yang keempat, ada Nabi punya kharaj. Ini banyak orang tidak tahu, Pak. Kharaj itu daerah-daerah yang ditaklukkan oleh Nabi, kemudian Nabi tidak menyerahkan kepada mereka, kepada tentara, tapi menyerahkan dana itu diolah oleh mereka, dan hasilnya diserahkan 50% untuk negara. Itu kharaj namanya. Itu aslinya pajak itu zaman Nabi itu. Sudah ada. Setelah itu ada tadi biaya masuk dan zakat. Nah, sekarang ghanimah ini tidak ada, jizyah itu tidak ada, fa'i tidak ada, kharaj itu juga tidak ada. Maka ulama harus melakukan istihad namanya. Saya belajar dengan Prof ini. Harus mencari alternatif, karena pendapatan negara ini harus ada. Sebab kalau dia tidak ada, nanti akan terjadi kemudaratan yang lebih besar. Mencegah kemudaratan hukumnya wajib. Nah, maka muncullah pajak itu atau dharibah dalam Islam. Itu sebetulnya. Jadi munculnya memang istihad. Dan istihad inilah yang menimbulkan pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Itu. Tapi dia ada dalam Islam. Yang kedua, kalau dalam normatifnya jelas itu di Undang-Undang Pasal 23, Undang-Undang Dasar 45 mengatakan segala pajak dan pungutan-pungutan harus dengan undang-undang. Jadi pajak itu dibuat dengan undang-undang. Kalau dia tidak ada undang-undang, itu namanya preman. Pungli. Beda pungli dengan pajak itu cuma undang-undang. Kalau undang-undang jelas objeknya apa, terutangnya berapa, dibayar kepada siapa, untuk apa. Nah, di sini kan kadang-kadang suka menjelekkan orang pajak. Nih orang pajak sama dengan preman, pungli, pemeras. Enggak. Kalau preman dia tidak ada undang-undang dan uang masuk ke kantong negara. Kalau pajak dia masuk kas negara. Jauh bedanya itu. Di secara normatif dia itu jelas berdasarkan persetujuan rakyat. Karena undang-undang pajak itu dibuat oleh wakil rakyat. Tak mungkin oleh orang pajak. Berarti intinya kita tidak bisa mengambil satu saja, tapi harus keduanya, gitu iya. Ya. Karena ini bersifat substitusi, gitu ya. Satu. Yang kedua karena tadi pajak itu kan digunakan untuk seluruh komponen, ya. Bahkan yang terbesar dari APBN itu sekarang dari 3.600 sekarang triliun, itu 750 triliun untuk sektor pendidikan. Pendidikan kita dari anak TK, SD sampai perguruan tinggi itu dibayar dengan uang pajak. Dokter, puskesmas, itu semua dari uang pajak. TNI, Polri. Ya. Nah, karena dia gedung kan akan juga untuk kemaslahatan, nah, maka dia diatur dengan undang-undang yang namanya APBN. Ini juga pemerintah tidak suka-sukanya menggunakan uang pajak itu. Nah, maka itu yang tadi dikatakan dia substitusi. Barang komplementer. Kalau asnaf yang 8, ini zakat yang wilayahnya.
Tapi selain daripada itu, kita kan hidup nih butuh dokter, kita butuh guru, kita butuh jalan raya. Public service ya. Dari mana dibiayai? Dari mana? Nah, pertanyaan dari mana inilah yang memunculkan istiadat baru yang namanya pajak. Artinya kita tidak bisa menafikan ya Pak ya, harus ada pajak untuk kelangsungan negara. Iya. Kemudian banyak juga pertanyaan dari para rekan-rekan kita nih Pak terkait pembayaran pajak, Iya. zakat dan juga pelaporan pajak tahunan. Baik, jadi di Undang-Undang Zakat ya, Undang-Undang 23 tahun 2011. Kemudian juga Undang-Undang Pajak, Undang-Undang yang terbaru itu Undang-Undang nomor 7 ya tahun 2021. Zakat itu sudah diakui nih sebagai pengurang penghasilan. Nah, itu dulu. Jadi penghasilan kita dikurangi dengan zakat yang kita bayarkan. Ya, ini dulu. Ini negara berarti sudah mulai mengakui zakat itu masuk ke ranah hukum ya, bahwa itu boleh menjadi pengurang penghasilan. Nah, gitu juga di zakat yang dibayarkan kepada pakai syarat nih lembaga atau badan yang resmi diakui oleh negara. Nah, makanya itu terdaftar. Pertama Basnas, yang kedua LAS. LAS itu juga diurut 1 sampai sekian. Ada PKPU, dompet duafa, dompet singgalang, termasuk LAS alumni kaunan. Kalau dia terdaftar sebagai lembaga zakat yang diakui oleh negara, maka zakat yang dibayarkan oleh Muzaki kepada LAS atau Basnas melalui surat setoran zakat SSZ namanya ya, SSZ, dan dia itu nanti menjadi pengurang penghasilan. Nah, itu yang dilaporkan dalam pembuatan laporan pajak atau SPT tahunan 2025 yang akan berakhir tahun 31 Maret 2026. Jadi berarti ada keringanan dengan kita membayar zakat melalui LAS, ada keringanan daripada jumlah pajak yang harus dibayarkan nanti. Penghasilan kena pajaknya itu berkurang dengan ya. zakat yang sudah disetorkan tadi. Asalkan yang disetorkan itu kepada lembaga resmi. Tidak bisa kepada lembaga tidak resmi, kita kasih ke tetangga, kita kasih saudara, tidak ada lembaga resmi. Ya, terima kasih pada Pak Ustaz ini. Kemudian pada Prof, mungkin saya ingin menanyakan juga Prof, bagaimana peran daripada LAS ini di tengah bermasyarakat kita dalam membayar pajak gitu Prof? Apa benefitnya, apa manfaatnya, dan apa yang kemudahan-kemudahan mungkin yang bisa diperoleh oleh masyarakat kita dengan membayarkan pajak zakatnya melalui LAS? Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya umat Islam ini harusnya bayar zakatnya melalui lembaga ya, lembaga resmi kayak Basnas yang dibentuk oleh pemerintah atau LAS-LAS ya, seperti LAS alumni FK Unan ini. Dengan bayar zakat itu distribusinya akan merata. Kalau kita bayar sendiri, kasih kepada tetangga kita 200.000, kasih 500.000. Kapan dia mau bangkit ekonominya ya, itu melestarikan kemiskinan. Tapi kalau melalui lembaga, dia bisa dikasih modal, dikasih 5 juta buat modal berdagang ya. Jadi makanya surat At-Taubah ayat 60 itu yang menyebutkan 8 golongan, 8 asnaf yang berhak dapat zakat itu ada amil. Jadi harus ada amil, bukan langsung gitu. Ini kan masyarakat maunya langsung saja. Iya. Jadi lebih terukur gitu. Iya, terukur, adil, merata, dan dapatnya banyak. Ya, walaupun kalau dia buat sendiri sah juga, tapi sedikit ya. Dia bisa pesan melalui LAS ini, tolong kasih tetangga saya gitu, bisa juga kan. Tadi yang kedua tadi kan kalau sudah bayar zakat melalui lembaga amil zakat kayak LAS ini ya, kan ada bukti setoran zakat. Atau surat setoran zakat tadi ya, bisa BSZ bukti setoran zakat atau SSZ. Itu bukti setoran zakat itu bisa mengurangi pendapatan kena pajak. Iya, tadi kan kalau pendapatan kita 100 juta, kita bayar zakat 2,5%, berarti zakatnya 2.500.000. Ya. Jadi pendapatannya 100 juta, sudah bayar zakat 2,5%, 2,5 juta. Maka sisanya 97.500.000, itulah yang
menjadi hitungan untuk pajak, bukan langsung gitu. Jadi ini kan masyarakat maunya langsung saja. 23 tahun Jadi lebih 2011. terukur gitu Iya, ya. terukur, adil, merata, dan dapatnya banyak. Pendapatan ya, walaupun kalau dia buat sendiri sah juga, tapi kena pajak dari sedikit ya. Sekarang jadi dia bisa pesan melalui las ini, tolong kasih tetangga saya gitu, bisa juga. Sudah dikurangi. Tadi yang kedua tadi kan kalau sudah bayar zakat melalui lembaga amil zakat kayak las ini ya, kan ada bukti setoran zakat atau surat bayar pajak setoran zakat tadi ya. Walaupun sumbernya beda ya, yang BSZ bukti setoran zakat atau SSZ kalau yang memerintahkan kita bayar itu zakat, bukti setoran zakat itu bisa mengurangi pendapatan ya negara kena pajak. Iya, tadi kan kalau pendapatan kita 100 juta, kita bayar zakat 2,5% untuk kepentingan umum. Berarti zakatnya 2.500.000. Biayai polisi, ya, tentara, rumah sakit. Jadi pendapatannya 100 juta sudah bayar zakat 2,5%. Kalau zakat yang untuk siapa sudah disebutkan 8 golongan. Kalau zakat ini, kalau pajak ini kan untuk umum ya, untuk bangun jembatan, rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, dan lain-lainnya, jadi umum. Berarti begitu banyak benefit manfaatnya ya, iya. Prof, kalau kita bayarkan lewat lembaga ya, Prof. Iya. Salah satunya mungkin dia lebih terukur, masalah distribusinya mungkin akan menjangkau pelosok-pelosok negeri. Iya. Kemudian lebih berdaya guna juga untuk lebih nominalnya lebih besar dan bisa untuk usaha gitu ya, Prof ya. Dibandingkan tadi mungkin 100.000, 200.000 kita bagikan ya, habis untuk beli kebutuhan bulanan aja gitu ya, Prof. Kemudian kita ke Pak Gus Fahmi, pada Pak Gus mungkin ada beberapa pertanyaan ya tadi yang ingin ditanyakan kembali, Pak. Jadi kalau untuk secara simpelnya, sederhananya, setelah mendapatkan bukti setor pajak ini, apa yang perlu dilakukan atau diperhatikan oleh wajib pajak gitu loh, Pak? Ya, jadi sebetulnya pengurang di pajak itu ada dua. Satu zakat, satu lagi ada namanya penghasilan tidak kena pajak. Itu batas seseorang atau satu kepala keluarga yang boleh dikenakan pajak. Contoh, orang yang tidak kawin, namanya TK, tidak kawin, 0 tanggungan, itu yang dikenakan pajaknya di atas 54 juta setahun atau 4,5 juta sebulan. Ya. Itu kalau di zakat tadi, kalau Prof bilang itu nisabnya zakat. Kalau nisabnya pajak juga ada. Jadi tidak semua orang kena pajak, melainkan yang di atas PTKP penghasilan tidak kena pajak tadi 4,5 juta. Nah, setahun 54 juta. Kalau dia tidak kawin, kalau dia kawin, umpamanya atau punya anak 3, namanya kawin 3 anak, K3 namanya. Maka yang tidak dikenakan pajak itu 72 juta setahun. Atau 6 juta sebulan, 6 juta sebulan. Jadi dikurangi dulu dengan zakat, dikurangi dulu dengan 72 juta penghasilan yang 100 juta tadi. Jadi enggak zalim juga menurut saya, karena sudah ada batas. Nah, jadi umpamanya tadi Prof bilang kalau dia dikenakan zakat 2,5%, 100 juta, berarti 97,5 juta yang jadi dasar pengenaan. Dikurangi dulu dengan penghasilan tidak kena pajak tadi, 72 juta. Nah, sisanya itu baru dikenakan pajak. Nah, kalau zakat dipakai tadi pengurang, otomatis dasar penghitungan pajaknya kan jadi lebih rendah. Nah, otomatis pajaknya juga lebih kecil. Nah, hanya ketika kita membayar melalui lembaga zakat dan itu mesti memang diminta tanda bukti yang resmi, yang ada nomor lasnya, nomor rekening pembelinya, penerimanya, tanda tangannya yang resmi. Kalau enggak nanti orang pajak nggak terima. Oh, ini dianggap tidak ilegal atau tidak sah. Nah, ketika kita sudah dapat itu, maka di akhir tahun kita akan menghitung pajak terutang. Nah, pajak terutang itu nanti ada yang boleh mengurangi, salah satunya tadi kan zakat itu. Itulah dimasukkan dalam laporan SPT namanya, surat pemberitahuan tahunan. Nah, sekarang kita memakai aplikasi Kortek. Nah, otomatis di situ tinggal dimasukkan zakat yang kita setorkan itu, dia otomatis mengurangi penghasilan. Nah,
Berarti negara juga memikirkan ini kebutuhan dasar dari seorang individu gitu ya Kak ya. Iya. Jadi tidak serta-merta semua pendapatan itu dikenai pajak gitu Tidak, ya. ya makanya ada satu azas di pajak itu namanya tambahan kemampuan ekonomis. Pajak penghasilan dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomi. Ada tambahan kemampuan. Kalau dalam bahasa Minangnya ability to pay, ya kan. Iya. Kalau dia tidak ada kemampuan, nggak mungkin dia ditagih. Berarti dia ada batas dulu, apa namanya PTKP itu. Hanya PTKP ini sekarang mungkin banyak dikritik, terlalu rendah, Bu. Nah, dihubungkan dengan Prof tadi, contoh, kalau tadi zakat emas, contoh zakat kambing lah, contoh yang mudah. Kambing itu sekarang yang kena zakat itu 40 ekor. 40 ekor. Harga ekor kambing satu sekarang 3 juta. Jadi yang kena zakat itu yang kambingnya 40 kali 3 juta 120 juta baru kena zakat. Nah, seharusnya pajak juga begitu. Penghasilan yang tidak kena pajak seharusnya juga sama dengan nisab kambing. Karena zakat itu dan pajak itu dia berguru kepada zakat. Mau cara memungut pajak itu kata Profesor Yusuf Karawi dia berguru kepada zakat. Harusnya nisabnya pajak itu minimal sama dengan zakat. Jadi 120 juta. Sekarang baru 72 juta yang tadi kawin 3 anak tadi. Nah, ini yang harus ditingkatkan ya, sehingga nanti yang 120 juta itu kalau sebulan dibagi 12 itu 10 juta. 10 juta minimal baru kena pajak. Baru kena pajak. Sekarang 4,5 juta kena pajak. Nah, itu mungkin yang banyak dikritik terlalu rendah. Ya. Iya. Kalau di Malaysia yang kena zakat itu yang punya penghasilan 2.000 ringgit. Iya. Nah, 2.000 ringgit sekarang ringgitnya udah 8 juta. 8 juta. Itu yang kena dianggap orang miskin. Iya. Nah, itu dulu itu apa sekarang tuh. Nah, seharusnya PTKP Indonesia juga mendekati itu. Kalau 4,5 juta terlalu rendah. Iya. Berarti upah tukang aja sekarang 150.000 itu kan 4,5 juta bagi 30, ya kan 150.000 kena. Di Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ini terlalu rendah itu yang diangkat gitu. Masya Allah. Jadi mungkin kita berharap ke depan kita bergerak ke arah situ ya. Jadi memang betul-betul ada azas keadilan, ada pemerataan dan juga kelayakan gitu. Iya. Alhamdulillah sangat mencerahkan sekali perbincangan kita pada siang hari ini, Prof. Ya, Gus Fahmi. Jadi pada intinya kita tadi disampaikan bahwa pajak zakat ini dia adalah membersihkan tidak hanya saja harta tapi juga jiwa ya Prof ya. Itu filosofi daripada zakat itu. Jadi dengan kita mengeluarkan zakat, insya Allah kita berharap harta yang kita dapatkan itu dan dapat jadi dibersihkan dan juga keterikatan hati kita dengan dunia juga dilatih oleh syariat ini untuk tidak mencintai dunia secara membabi buta gitu ya Prof ya. Kemudian juga dari bagaimana hubungan bahwa pajak dengan zakat ini dia substitusi ya Pak Gus Fahmi ya. Komplementer. Iya. Saling melengkapi. Iya. Saling melengkapi. Yang mana ya. tadi untuk kebutuhan asal 8 itu dari zakat. Tapi untuk kebutuhan selain daripada itu zakat tidak bisa. Zakat nggak bisa. Jadi, kenapa saya tekankan ini, saya potong pembicaraan Ibu Dokter, karena orang menganggap zakat itu boleh nanti untuk bangun jalan. Nanti zakat itu boleh untuk gaji PNS katanya. Jadi Allah menjamin yang asal ini dijamin oleh Allah. Tapi yang lain juga Allah menjamin melalui pajak ini. Iya betul. Jadi masya Allah. Jadi betul-betul melengkapi antara pajak dengan zakat ya. Mungkin untuk mengakhiri perbincangan kita pada siang hari ini, mungkin saya minta pada Prof untuk memberikan closing statement dan juga nanti setelah Prof kepada Pak Gus Fahmi. Silakan Prof. Baik. Sebagai orang Islam, orang Muslim yang taat, kita harus bayar zakat sebagaimana kita juga menunaikan sholat ya. Karena wajibnya zakat sama dengan wajibnya sholat. Sebagai warga negara yang baik, kita harus bayar pajak. Karena pajak ini juga untuk kemaslahatan orang banyak, untuk kepentingan rakyat juga. Demikian. Terima kasih Prof. Silakan Pak. Iya. Jadi zakat dan pajak itu adalah barang komplementer. Dia adalah barang yang saling melengkapi. Nah, yang penting sekarang itu adalah bagaimana mengawasi penggunaan uang pajak. Uang pajak itu uang rakyat yang dititip kepada pemerintah. Jadi dia tidak bisa sebetulnya digunakan sembarangan.
Harus sesuai dengan tujuan apa dulu dipungut. Nah, dulu dipungut pajak itu untuk ini dalam APBN, maka itu yang harus dikawal sehingga dia tidak melenceng. Amanah yang diberikan kepada negara dalam ini petugas Kementerian Keuangan tidak melenceng. Ya. Ya, saya pikir kalau ini sudah sesuai dengan arah yang tujuan semula, sudah bentuk kemaslahatan, saya pikir ini sudah sesuai ya, bahwa pajak itu juga dibolehkan dalam syariat sebagai untuk jalan menciptakan kemaslahatan umat. Iya, terima kasih Pak. Jadi pada kesempatan ini alhamdulillah kita sudah banyak berbincang tentang zakat dan juga pajak. Mudah-mudahan ini memberikan insight kepada rekan-rekan kita, pemirsa kita, agar dapat membayarkan zakat dan juga membayarkan pajak kepada lembaga-lembaga yang memang sudah diakui oleh negara dalam bentuk kelas. Jadi podcast ini insya Allah dipersembahkan oleh lembaga Amil Zakat, alumni FK Unan, dan kita berharap mungkin pada episode selanjutnya akan banyak bahasan-bahasan terkait pajak dan juga zakat ini lagi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas kehadirannya. Terima kasih Bu Dr. Ina.